Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Untuk kisah kali ini, Netra Kala akan membacakan cerita di perbatasan maut. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sehari setelah dipindahkan ke Bangsal, kondisi Mas Surya kian membaik. Kata dokter, tidak terdeteksi penyakit serius, hanya faktor kelelahan. Jangan terlalu banyak mikirin kerjaan, fokus dengan kesembuhanmu dulu mas, ucapku dari arah pintu. Heran sekali dengan suamiku ini, sakit pun masih saja memikirkan pekerjaan. Kalau tidak kuancam dengan memborgol tangannya, pasti dia sudah kabur dari kemarin. Aku sudah sehat, kemarin cuma apes saja, jawabnya sok kuat. Apes gundulmu mas, kalau kehilangan uang baru apes, lah ini kehilangan nyawa, itu namanya bencana, kataku kecut. Loh, tidak percaya toh? Biar ku buktikan. Lepas pakaianmu sekarang, ayo lepas, kata Surya tegas, matanya menyipit. Aku tersenyum nakal, ku busungkan dada, dan berjalan ke arahnya dengan meliuk-liukkan pinggul. Mau sekarang? Bisikku manja, tepat di telinganya. Jakun suamiku bergerak naik turun, tubuhnya bergetar, rambut halus berdiri seketika. Jangan siksa aku dek, erangnya sambil mengacak-acak rambut dengan tangan yang bebas selang infus. Makanya sembuh dulu, baru nanti kita lakukan sepuasnya, kataku tergigit geli. Surya memonyongkan bibirnya, pura-pura merajuk. Wajah polosnya sungguh menggemaskan, membuatku ingin terus menggodanya. Lantas kumajukan kepala, hendak mengecup bibirnya yang masih terlihat pucat. Namun saat tinggal beberapa inci bibir kami bertemu, klek, pintu ruang inap terbuka. Ambar mengerjap canggung ketika melihatku dengan posisi yang begitu sensual. Duhai, Pak Sutri ini, sakit pun masih bisa bermesraan, seperti sepasang belut listrik. Jadi pengen deh, ujar Ambar mencemooh. Pengen dikecup maksudnya, kataku menimpali. Pengen ambil selang infus, terus kucolokkan ke hidung kalian. Tahu tempat dong, kesurupan dokter ngesot baru tahu rasa, protes Ambar. Suster, seruku dan Surya bersamaan. Ih, ya udah sih, kalau mau suster juga bebas, perkara profesi kok dibawa dalam urusan rumah tangga, mana segala dibentak-bentak lagi, kata Ambar sembari menutup pintu. Sebelum kamu masuk sini, cuma ada kami dan malaikat. Iya toh mas, ujarku tak mau kalah. Bukan setan ya, tanya Ambar polos. Makanya buruan nikah, celutuk Surya. Raut wajah Ambar seketika berubah, membuatku menyadari ada hal sensitif di sana. Aku bisa jadi malaikat pencabut nyawa kalau kalian mau, tukas Ambar. Surya sudah hampir membuka mulut untuk membalas, namun kucegah dengan mencubit perutnya. Aku tahu, seorang wanita bisa menjadi sumber malapetaka untuk urusan seperti ini. Aduh, kenapa dicubit sih dek? Panggilin dokter, tolong, kata Mas Surya dramatis. Alah, sini duduk, Bar, tukasku gemas, sambil meminta Ambar untuk duduk di sebelahku. Haryo kemana? Dia tidak tahu kalau aku sedang sakit, tanya Surya kepada Ambar. Aku memberikan tatapan peringatan kepadanya. Jangan sampai Ambar kelepasan bicara perihal kejadian kemarin. Aku tidak mau Surya memikirkan hal yang tidak-tidak saat ini. Mungkin nanti mas,
Katanya masih banyak kerjaan, jawabnya, yang membuatku spontan menepuk jidat. Ada banyak alasan yang lebih masuk akal. Kenapa harus memilih pekerjaan? Panjang urusannya kalau seperti ini. Surya mengangguk-angguk serius. Mbak orang yang sedang menyetujui keputusan sidang pengadilan. Bagus, pesanan masih banyak. Jangan sampai kacau. Harus ada yang menghandle. Kalian tahu kan, kalau orderan lagi banyak, cerocos Surya. Nanti bisa bicara sebentar, Mbak, kata Ambar berbisik. Tidak menghiraukan Surya yang masih saja bercerita soal pekerjaannya. Ada apa? Tanyaku lirih. Ambar menggelengkan kepalanya, memberikan gestur, mengangkat dagunya ke arah Surya. Bisik-bisik apa sih? Ngomongin aku ya? Tanya Surya penasaran, menatap ke arah kami dengan mata menyipit. Enggak mas, tadi itu ada dokter cakep, sayang, hidungnya miring, telinganya budek, tapi gampang kaget, jawab Ambar sekenanya. Apanya yang miring? Tanya Surya langsung memegangi hidungnya. Aku terkekeh, gemas sekali dengan sikap suamiku ini. Ingin rasanya ku gigit hidungnya yang mancung itu. Gemes banget sih, kataku, membuat Ambar jengah dengan tingkah kami. Sementara itu, ada apa Mbar? Tanyaku saat kami sudah di luar ruangan. Haryo Mbak, dia sedari kemarin mengurung dirinya di kamar. Bahkan makanan yang kuberikan pun tidak disentuhnya. Bude juga tidak bisa membujuknya, jelas Ambar. Aku tahu arah pembicaraan ini. Tentunya Ambar ingin meminta bantuanku untuk membujuk manusia gendeng itu. Kulipat lengan di atas dada, memandang Ambar dengan ekspresi mengejek. Oh, ya bagus. Biar saja dia mati kelaparan. Toh hidupnya tidak berguna toh, timpalku sarkas. Mbak, ucap Ambar merajuk. Aku menyeringai. Aku sudah bilang dari dulu, jangan pernah memanjakannya. Bocah itu selalu membuat masalah. Sekarang kutanya sekali lagi, kamu yakin mau jadi istrinya? Kataku memastikan. Ambar gusar, air mukanya berubah memerah, seolah menahan gejolak emosi yang begitu kuat. Tetapi aku tidak peduli, mau dia marah atau tidak, toh realitanya memang Haryo tukang bikin onar. Belum lagi perkara benda yang ia tanam di dekat bangunan belakang. Tidak tahu saja Ambar ini bagaimana perangai calon suaminya itu. Terus gimana Mbak? Kalau soal pernikahan aku tetap mau melanjutkan. Ada banyak alasan lah, jelas Ambar. Karena apa? Cinta. Tukasku cepat. Ambar mengangguk, membuatku menggelengkan kepala sambil mengelus perut berulang kali. Amit-amit, amit-amit, batinku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Gadis ini memang bebal atau dia sedang dipelet oleh Haryo sampai tidak bisa membedakan manusia berakal dan tidak. Mbak, tolonglah sekali ini aja, pintanya, memberikan kedipan mata mengibah. Aku menghela napas panjang. Ya sudah, nanti ku urus bocah itu. Sekarang biarkan dulu. Kalau dia lapar juga makan sendiri nanti, kataku, membalikkan badan hendak masuk ke ruang inap. Tapi kalau dia sakit gimana Mbak? Tanya Ambar. Jangan khawatir, berangkar sebelah suamiku masih kosong kok, jawabku sambil mendorong pelan pintu ruang rawat. Mas, ucapku terhenti di tengah jalan. Hampir saja aku membanting daun pintu kembali, tatkala melihat sesuatu yang membuatku risau akhir-akhir ini. Astagfirullah, masih siang Mbah, jangan ganggu dulu. Lagi pula kesini naik apa coba? Batinku sambil menutup pintu kamar perlahan. Kenapa Mbak? Tanya Ambar kebingungan dengan tingkahku. Gak apa-apa. Sudah sana belikan minum, pintaku. Ih, dasar aneh, kata Ambar berlalu pergi. Tak kuhiraukan ucapannya.
Aku mencoba mengintip kembali, memastikan apakah sosok Nek Wijil masih ada atau tidak. Sepertinya Surya tidak menyadari kehadiran neneknya itu. Wajahnya terlihat begitu polos, fokus dengan buah pisang kesukaannya. "Dasar monyet," kataku perlahan. Masih memperhatikan sosok Nek Wijil yang berdiri menatap ke arah Surya, dengan tangan kiri mengacung ke samping. Kuikuti arah yang ia tunjuk. Hanya ada meja berisikan makanan serta kaki Surya yang tidak terbungkus selimut. Dalam satu tarikan napas, ku beranikan diri untuk masuk, menuju ke arah meja. Aku begitu penasaran, apa yang sedang ditunjuknya. Ku perhatikan di atas meja, tidak ada sesuatu yang janggal. Lantas, ku coba untuk mendekati kaki suamiku. Aku mengendusnya, baunya pun masih tidak sedap. Kulirik Nek Wijil, posisinya masih sama. Kembali kupilah satu persatu jari kaki suamiku. Semua tampak normal. Jumlahnya pun masih sama. Tidak ada yang tambah atau pengurangan. "Masih utuh semua kok," ucapku pada diri sendiri. Tanpa kusadari, ternyata Surya sedang menatapku dengan ekspresi kebingungan. Sejenak kami saling pandang. Kemudian, Ambar, tolong!" teriaknya kencang. Aku terlonjak, langsung berlari ke arahnya, tidak memperdulikan sosok Nek Wijil yang masih setia dengan posisinya. Blam! Pintu kamar inap terbuka dengan suara keras. Ambar tergopoh-gopoh masuk ke dalam ruangan dengan wajah panik. Tangannya membawa 2 cangkir kopi yang sudah separuh tumpah, membasahi bagian depan bajunya. "Ada apa? Mana dokter ngesotnya?" tanya Ambar. "Mbakmu kesurupan, panggilan Ustadz," ucap Surya. "Astagfirullah, sadar Mbak," kata Ambar tak kalah panik, hampir melempar gelas plastik yang dipegangnya. "Ngawur," kataku, hampir saja aku bekap mulut suamiku dengan bantal. "Ish, Pak Sutri gila," gerutu Ambar kesal dan kembali keluar ruangan. "Ngapain sih kamu Mas? Bikin orang jantungan tahu," kataku kesal kepada Surya. Surya pun terkekeh. Ia mengangkat kedua lengannya meminta untuk dipeluk, tapi tak langsung kuturuti. Kulirik terlebih dahulu sisi kirinya, memastikan keberadaan Nek Wijil. "Dek, sini," rengeknya manja. Aku hanya bisa menghela napas. Dengan perasaan dongkol, kuturuti kemauan suamiku itu. "Jangan jadi gila. Aku masih membutuhkanmu. Jauh lebih enak dipeluk seperti ini kan, daripada jari kakiku yang kau jamah. Nikmati waktu kita saat bersama," erang Surya. "Kamu tahu, tadi Nek Wijil di sebelahmu Mas," bisikku lirih tepat di telinganya. Surya melepaskan pelukan, menatapku dan sisi lainnya bergantian. "Di mana? Jangan bercanda kamu. Orang sudah mati kok. Alamnya beda. Jangan bahas itu lagi lah," pintanya. Aku mengangkat kedua bahu, tidak berniat menanggapi lebih lanjut. Toh tidak ada yang aneh. Mungkin saja Nek Wijil sedang pegal. Sementara itu, "Iya Mas, nanti aku kesini lagi. Kasihan Bude kalau ngurus kembar sendiri," ucapku jengah. Surya benar-benar seperti anak kecil saat ini. Aku berniat untuk pulang ke rumah sebentar. Tidak elok rasanya jika membiarkan Bude Suti mengurusi kembar sendirian. "Beneran ya, nanti kesini lagi. Kalau perlu ajak si kembar juga. Aku yakin pasti mereka bakal kangen sama aku," ujar Surya. Kukerutkan dahi mencerna kalimat terakhir Surya. Aku menghela napas. Bayi dewasa ini kadang membuatku lebih kerepotan. Sifat dewasanya luntur, hanya karena sakit kelelahan yang dideritanya. "Sebentar tok lo Mas, nanti istri tercintamu juga bakal kesini lagi kok. Sekalian deh kubawakan Haryo nanti," ucap Ambar jengah. Udah gak usah repot-repot,"
bukannya sembuh malah tambah sakit. Biar dia ngurus kerjaan aja, timbal Surya. Aku mendengus. Assalamualaikum, salamku. Segera kuraih tangan suamiku, mengecup pelan punggung tangannya, dan melangkah keluar ruangan. Aneh rasanya, setelah menutup pintu, justru aku tidak ingin beranjak dari sisi Surya. Seolah ada yang memintaku untuk tidak pergi. Kenapa, Mbak? Tanya Ambar melihatku diam mematung. Enggak, rasanya kok sepi ya, jawabku. Mungkin belum jam besuk kali. Ini masih jam berapa sih? Jam 4 sore kok, kata Ambar melihat jam tangannya. Aku mengangguk, mencoba tidak menghiraukan apa yang kurasakan. Mungkin karena kurang istirahat, aku menjadi was-was seperti ini. Kami terus melangkah. Suasana begitu sepi. Padahal hari masih sore. Hanya ada segelintir orang yang keluar masuk ruang inap. Hingga saat kami mencapai pertigaan lorong, ada sentakan yang membuatku berhenti melangkah. Tiba-tiba saja irama jantungku berdetak cepat. Klodak, klodak, klodak. Aku meneguk saliva. Aku tahu apa yang ada di depanku. Benda yang selama ini membuatku bergidik ngeri. Salah satu hal yang membuatku benci sekali dengan rumah sakit. Kuraih tangan Ambar, memintanya agar segera pergi dari tempat ini. Tetapi terlambat. Kulihat dua orang muncul dari sisi lorong. Klodak, klodak, klodak. Suara berangkar yang didorong semakin terdengar jelas. Kini mereka beberapa meter di depanku. Namun ada satu hal yang membuatku semakin tidak percaya dengan apa yang kulihat. Astagfirullah, ucapku lirih. Ada sosok lain yang ikut duduk di berangkar tersebut. Mbak, lenguh Ambar mengeratkan cengkramannya. Aku tidak menggubris. Tatapanku terus tertuju ke arah Nek Wijil yang duduk di sisi samping berangkar di sebelah si mayit. Dedemit tua itu menampilkan wujud mengerikan. Wajahnya bersimbah darah, matanya melotot menatap ke arahku, serta mulut yang terus bergerak-gerak seperti sedang mengunyah sesuatu. Mbak, ayo, ajak Ambar sambil menarikku untuk melanjutkan perjalanan. Aku tersadar, menoleh ke arah Ambar yang terlihat begitu ketakutan. Apa dia juga bisa melihat Nek Wijil ya? Batinku. Sepanjang perjalanan, aku memikirkan kejadian yang barusan ku alami. Semenjak pertemuanku dengan Nek Wijil, justru kepekaanku semakin tajam. Aku pun masih penasaran apa yang sebetulnya ingin ia sampaikan hingga menampakkan dirinya terus-menerus seperti ini. Mbak, aku ikut ke rumah ya, sekalian cek kondisi Mas Haryo, ucap Ambar membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, lalu mendongak melihat ke arah langit yang sudah mengabu gelap. Bar, kamu bawa payung gak? Tanyaku. Enggak Mbak, kata Ambar. Ya sudah, ayo cepat, sepertinya mau hujan deras ini, kataku. Sementara itu, sesampainya di rumah, beruntung hujan belum turun. Kulihat dari kejauhan Bude Suti sedang duduk di teras dengan kedua anakku. Assalamualaikum, salamku dan Ambar bersamaan. Waalaikumsalam. Kalian ini sudah mau hujan loh, kok malah pulang? Ujar Bude Suti. Kepikiran dengan si kembar Bude, takut mereka rewel, ujarku. Kudekatkan kepalaku ke arah si kembar, tidak berani menyentuh mereka. Sebentar ya, Bunda mandi dulu, baru nanti digendong ya, ucapku penuh sayang, yang ditanggapi mereka dengan mengangkat kedua tangan mungilnya. Haryo kemana Bude? Tanya Ambar yang sedari tadi celingukan ke dalam rumah. Masih di kamar, masuk sana, pintanya. Kulihat tatapan wanita itu penuh arti. Saat aku hendak bertanya, ia menggelengkan kepala, memberikan isyarat ke arah Ambar. Saat Surya masuk rumah sakit, dia pulang tengah malam, badannya basah kuyup, lalu mengurung diri di kamar. Jelas Bude Suti, saat Ambar sudah masuk ke dalam rumah.
Aku segera menceritakan semua kejadian di mana Haryo kutampar dan kuminta untuk pergi. Bude menghela napas. Ia tampak kebingungan bagaimana menanggapi ceritaku. Ada kejadian aneh saat Sekar pergi, Bude? Tanyaku penasaran. Bude menggeleng. Sama sekali tidak kok. Bahkan penyakit Bude juga ikut menghilang. Ucap Bude Suti. Penyakit kesurupan maksudnya, ucapku lirih. Hush, dikira Bude pemain kuda lumping po, katanya menepuk lenganku pelan. Aku terkekeh geli. Bude sudah dapat info soal ustadz, kiai atau orang pintar? Tanyaku. Sudah, tapi belum bisa Bude hubungi. Dia kenalan Pak Demu. Bude tidak berani menceritakan ke Winanto. Takut jadi fitnah, ujar Bude. Aku setuju. Serumit apapun kejadian yang kualami, tidak lantas membuat kami menjadi orang yang main hakim sendiri. Toh sekarang kondisi Mas Surya juga sudah pulih, dan mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan Haryo. Ya sudah, biar Sekar yang bujuk anak kampret itu untuk keluar sarang ya Bude, ucapku sambil melangkah masuk. Sekar, panggil Bude. Aku menolehkan kepala, menatap wajah perempuan yang sudah menua itu. Bawa penggorengan ya, kalau ngamuk langsung hempaskan di kepalanya, ujar Budi Suti. Aku terkekeh, mengangguk dan kembali berjalan masuk. Saat sampai di ruang tengah, sejenak kulihat foto Nek Wijil. Apa yang mau kau sampaikan, Mbah? Kataku. Lalu kembali melangkah menuju ke kamar Haryo. Belum mau keluar? Tanyaku. Ambar menggeleng. Segera kusisingkan lengan bajuku. Kuikat rambut agar lebih ketat. Lalu menarik napas kuat-kuat. Mau apa, Mbak? Tanya Ambar waspada. Shh, mundur, ucapku singkat. Bocah tengi. Mau keluar atau kuseret sekarang? Ucapku meninggikan suara. Tidak ada jawaban. Haryo, keluar sekarang. Jangan bikin masalah baru. Mbak hitung sampai 3 ya. Kalau enggak, pintunya kudobrak. Gertakku. 1, 2. Aku menoleh ke arah Ambar, memintanya untuk menyingkir. Kupasang guda-guda, bersiap menendang pintu kamar Haryo. Dia pikir aku tidak punya tenaga untuk mendobrak pintu, ha? Ucapku kesal. 3, bentakku keras sambil berlari mencoba menendang pintu kamar Haryo. Kalian ngapain sih? Terdengar suara tepat di belakang kami. Gludak. Suara benturan nyaring saat tubuhku bertubrukan dengan daun pintu. Aduh, orangku kesakitan. Mbak, kata Ambar berlari ke arahku. Ngapain sih kamu, Mbak? Sok-sokan banget sih, ucap Haryo yang juga berjalan ke arahku. Aku menolak dibantu dan segera berdiri. Refleks tanganku menjewer telinga Haryo dengan keras. Aduh, Mbak, kamu kenapa sih? Teriak Haryo mencoba melepaskan tanganku. Namun justru kutarik tubuhnya menuju ke ruang tengah. Ambar yang melihat itu tidak mencoba menghalangi. Ekspresi wajahnya begitu cemas. Bahkan Bude takut-takut mengintip dari ruang depan. Ngapain kamu ngurung diri di kamar? Mau cari masalah lagi? Butuh perhatian? Mau bikin orang susah lagi? Tanyaku dalam satu tarikan napas. Haryo menampik tanganku, menggosok telinganya yang sudah memerah darah. Aku sakit demam, kehujanan setelah pulang dari rumah sakit, kata Haryo. Aku yang tidak langsung percaya menoleh ke arah Ambar. Ambar dan Budi bilang kamu tidak mau makan. Badanku benar-benar lemes, Mbak. Mau makan saat Budi sudah tidur. Makanan yang dibawa Ambar pun juga sudah tidak enak, ucapnya. Lalu apa yang kamu lakukan, Diba? Ucapku terpotong oleh suara Bude yang memanggilku dari teras. Aku menoleh ke arah Haryo dengan tatapan sebenci mungkin, lalu bergegas keluar. Kulihat Pak Dewinanto sudah berdiri di sana dengan ekspresi yang tak bisa kutebak. Sekar, ayo ke rumah sakit, ajak Pak Dewinanto. Loh, kenapa Pak Le? Tanyaku panik.
Pak Le tidak menjawab. Ada guratan kecemasan di wajahnya. Sepanjang perjalanan aku tidak berbicara sama sekali. Batinku tak luput dari zikir, meminta kepada Tuhan agar tidak terjadi sesuatu dengan suamiku. Sesampainya di rumah sakit, aku hendak mengarah ke bangsal. Namun Pak Le menggiringku ke arah yang berbeda. Loh, Pak Le, kemana? Tanyaku lirih. Maaf Sekar, Pak Le tidak mau membuatmu khawatir. Beruntung setelah kamu pulang, Pak Le sampai di sini. Awalnya semua tampak normal, tetapi Surya tiba-tiba muntah darah dengan hebat. Jelas Pak Le. Dek. Aku langsung menundukkan tubuh ke lantai. Sekar, tanya Pak Le panik. Lalu bagaimana kondisi Mas Surya? Tanyaku. Pak Le menggeleng. Aku belum tahu. Setelah Surya masuk ICU, aku segera pulang untuk mengabarimu. Kita doakan saja ya, ucapnya cemas. Sementara itu, waktu terasa begitu lama. Tiap menit kugunakan untuk menunggu kabar baik dari ruang ICU. Aku masih tidak menyangka kalau kondisi Surya bisa drop seperti itu. Mbak, makan dulu ya, ujar Ambar. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa menelan makanan di saat suamiku sedang berjuang di dalam sana? Ya sudah, jaketnya dipakai dulu ya, dingin, ucap Ambar sambil membantuku memakai jaket. Jangan terlalu khawatir, Mas Surya itu orangnya tangguh. Aku mau cari tempat buat rokok lah, ucap Haryo dan berlalu pergi diikuti Pak Leminanto. Aku tak menggubrisnya. Kepalaku masih tertunduk, jari-jariku memegangi tasbih, terus berzikir meminta kesembuhan untuk Surya. Hingga pada 10 malam, pintu ruang ICU terbuka. Kulihat salah satu suster keluar. Keluarga Pak Surya? Tanya suster tersebut. Bagaimana kondisi suami saya? Tanyaku cepat. Biar dokter yang menjelaskan ya, ucapnya. Jantungku berdetak kencang saat menunggu kedatangan dokter yang menangani suamiku. Ibu, tanya si dokter. Saya istrinya, bagaimana keadaan suami saya? Tanyaku cepat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain, ucap dokter itu. Semua yang ada di sekitarku mengabur, seluruh syaraf di tubuhku mengendur. Suara-suara di sekelilingku pun menghilang. Beban tubuhku terbang entah kemana. Kugelengkan kepala kuat-kuat, mencerna kalimat yang baru saja ku dengar. Apa dok? Tanyaku. Maaf, tapi Pak Surya tidak bisa kami selamatkan. Hanya itu yang diucapkannya. Tanpa bisa ku bendung, air mataku meleleh. Keseimbanganku goyah. Aku terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke lantai. Beruntung saja Ambar sigap menangkapku. Mas Surya, ucapku lirih. Mbak, yang sabar ya, ucapnya dengan suara parau. Aku menggeleng kuat, mencoba untuk berdiri, tetapi Ambar menahan. Ia memelukku dengan kuat. Mas Surya, kataku lirih. Mbak, maaf, ucap Ambar. Aku tidak menggubrisnya. Sekuat tenaga mencoba berdiri. Aku tidak peduli dengan semua orang di sekitarku. Secepat mungkin, aku berlari ke arah ranjang pasien. Saat tiba di depan gorden, aku berhenti. Aku masih tidak percaya dengan ucapan dokter itu. Pasti Surya yang memintanya untuk memberitahu kalau dia sudah meninggal. Bisa aku tebak. Pasti sekarang dia sedang berpura-pura tidur dengan selimut menutupi kepalanya. Dan saat aku membukanya, ia sudah tersenyum jahil menatapku dan mengucapkan, panik ya. Aku tersenyum singkat. Lalu kusibakkan gorden dan melangkah pelan ke arahnya. Sudah bangun, jangan pura-pura, ucapku. Surya bergeming, membuatku semakin merasa jengkel. Apa harus dia melakukan ini semua? Bermain-main dengan kematian. Mas, bangun, cukup bercandanya, ucapku meninggikan suara. Tetapi nihil, sosok di depanku tidak bergerak sama sekali.
Jengkel dengan apa yang diperbuatnya, kusibak selimut yang menutupinya dengan keras. Tetapi tidak ada cengiran khasnya. Justru yang kulihat, ia tertidur damai dengan senyum di bibirnya. "Mas," ucapku parau. "Mas, bangun, jangan bercanda," rengekku. Surya bergeming. Aku mulai merasa marah dengan candaan suamiku itu. Kugoyang-goyangkan badannya sekuat tenaga agar dia bangun. "Mas, bangun mas, bangun," kataku terisak. Ambar di sebelahku terus menenangkanku. Tapi untuk apa aku bersabar? Toh Mas Surya sekarang sedang berpura-pura. "Mbak," ucap Ambar keras. Ia memelukku lekat-lekat. "Mbak, sadar, semua sudah takdir Tuhan," ucap Ambar. Aku tidak menjawab. Kulepaskan pelukan Ambar. Sekali lagi ku coba untuk membangunkan suamiku. Namun Surya tetap bergeming. Emosiku kian meledak. Sekuat tenaga hendak kupukul dadanya. Tetapi ada seseorang yang menahanku. Aku memberontak kuat, membuatku terjatuh ke lantai ubin batu yang dingin. Kutengadahkan kepala ke atas, berharap itu adalah Mas Surya. Namun nyatanya itu adalah Haryo. "Mas, kamu sudah berjanji untuk pergi bersama-sama. Kenapa kamu jahat? Mana janjimu, mana?" teriakku kencang sambil memukul lantai berulang kali. "Mbak, ikhlaskan, biar Mas Surya bisa tenang," kata Haryo di sampingku. Bukan mereda, tapi emosiku kian memuncak. Kutatap Haryo dengan pandangan mendelik, bak hewan buas yang merasa terganggu. Tanganku sudah melesat ke arah pipinya. Plak! "Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan dengan suamiku?" umpatku garang. Ambar yang melihatku kehilangan kendali memundurkan langkahnya. Dokter dan suster hendak meleraiku, tetapi tangan Haryo terangkat meminta mereka untuk diam. "Mbak, aku," ucap Haryo parau. "Jawab, apa yang sudah kamu lakukan?" gerungku kehilangan kendali. "Apa yang sudah kau lakukan? Jawab!" ucapku memukul dada Haryo berulang kali. Haryo menggelengkan kepalanya. Kudapati air matanya pun turun membasahi pipi. "Brengsek kamu, Har. Manusia tidak tahu diuntung. Dasar pembunuh!" teriakku kencang. Haryo masih diam, membuatku semakin muak melihat wajahnya. "Pergi, pergi," jeritku. "Mbak," ucap Haryo lirih. "Pergi," teriakku kencang. Aku tak sudi Haryo ada di sini, tak sudi dia menyentuh jenazah suamiku. "Sabar Mbak, ikhlaskan," ucap Ambar sambil memelukku erat. Aku kembali memberontak, mencoba untuk berdiri, berniat membangunkan Surya dari tidurnya. Namun laki-laki itu bergeming, tersengal. Setelahnya semua menjadi gelap. Aku mengerjap. Kepalaku begitu pusing. Penglihatanku kabur, seperti ada kabut di Aku mengerjap. Kepalaku begitu pusing. Penglihatanku kabur, seperti ada kabut di sekitaranku. "Mbak, sebentar, kupanggilkan dokter," kata Ambar. Kuperhatikan sekeliling. Ada satu orang berjalan menjauh, sedangkan satunya masih diam berdiri mematung di samping pintu. Sosok itu bergerak. Nek Wijil dengan pakaian kebayanya. Wajahnya begitu teduh. Air matanya meleleh membasahi pipi keriputnya. Saat sampai di sampingku, tangannya terangkat, membelai lembut kepalaku. "Di ngapura ya nduk, aku ora iso njogo putuku. Maaf ya nduk, aku tidak bisa menjaga cucuku," ucapnya sendu. Kemudian menghilang dalam sekedipan mata. "Mbah," ucapku kebingungan. Aku merenung apa yang sebenarnya terjadi sampai membuat hatiku terasa begitu berat. Satu persatu ingatan muncul. Sosok Surya yang tersenyum bahagia. Surya yang mendekapku dengan erat. Surya yang sedang memarahiku. Kemudian wajah Surya yang sepucat tembok tertutup kain putih. Sontak aku langsung menangis ketika menyadari suamiku sudah pergi untuk selamanya.
Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupanku tanpanya. Dia yang selama ini ada di sampingku. Dia yang menjadi orang tuaku, menjadi teman terbaikku. Kemudian terbayang wajah kedua anakku. Rasa bersalah kian membuncah. Aku begitu menyesal. Seharusnya tidak begini. Seharusnya aku bisa menghentikan Haryo. Tapi semua sudah terlambat. "Mbak, mau kemana?" tanya Ambar saat mendapatiku sudah hampir turun dari berangkar. Aku tidak menjawab, tetap melangkah kelimpungan, bagai orang sedang mabuk berat. "Mas Surya," ucapku lirih. "Mbak, sudah. Mas Surya baru diurus sama Haryo. Mbak di sini dulu, biar dicek sama dokter," ucapnya. Aku menggeleng, bersikukuh pergi ke tempat suamiku berada. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di tempat itu. Sementara itu, suara lantunan surat Yasin silih berganti keluar dari para pelayat. Aku termenung, tatapanku tak bisa lepas dari sosok Mas Surya yang sudah terbujur kaku. Aku belum siap menerima kenyataan. Baru siang kemarin ia memintaku untuk dipeluk, bercanda, bersenda gurau bersama. "Kenapa kamu pergi secepat ini, Mas? Bukannya kamu sudah berjanji untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama?" ucapku lirih. Budi merengkuhku, air matanya pun mengalir deras. "Budi tahu persis perasaanmu. Ikhlaskan, Dok. Semua sudah takdir Tuhan," ucap Budi Suti. Aku menggeleng. Andai Sekar tidak menunda untuk menghentikan Haryo, pasti Mas Surya masih ada di sini, ucapku. "Sekar, ini bukan salahmu. Haryo pun tidak berbuat apa-apa. Kematian itu milik Tuhan. Ikhlaskan, Dok. Kasihan anak-anakmu," kata Bude. Hatiku tak tersentuh dengan ucapan Budi Suti. Keyakinanku mutlak, Haryolah yang sudah membunuh suamiku. Aku ingat saat dia menyalahkan Mas Surya atas kematian Pak Dijono yang membuat pernikahannya gagal, dan mungkin itulah yang membuatnya nekat berbuat zalim seperti ini. Dengan hati penuh amarah, aku bertekad untuk membalaskan semua perbuatannya. Kuyakini kalau ini semua berkaitan dengan benda yang Haryo tanam. Siang itu jenazah Mas Surya dikebumikan. Aku tak sanggup melihat proses pemakamannya. Beberapa kali aku pingsan saat jenazah diangkat dan dimasukkan ke keranda. Kini aku hanya terbaring di atas kasur, melihat nanar ke arah anak-anakku yang tertidur begitu damai. Sungguh malang nasib kalian. Di usia yang begitu belia, sudah harus kehilangan sosok seorang ayah. "Maafkan Bunda ya, Nak," ucapku lirih. Bagai mendapat bisikan, aku beranjak. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan mereka, maka aku putuskan untuk membakar benda terkutuk itu. Dengan langkah kelimpungan, aku keluar kamar. Tak kupedulikan panggilan-panggilan para pelayat maupun Bude Suti. Bude Suti hendak menyusulku, namun ia urungkan ketika mendengar tangisan si kembar. Aku yakin mereka pun berusaha untuk membantuku menghancurkan benda sialan yang sudah membunuh ayahnya. Setelah sampai di sisi bangunan belakang, segera aku geser salah satu pot besar di sana. Kupandangi benda itu dengan ekspresi jijik, meremehkan apapun yang ada di dalamnya. Muak, kuludahi bungkusan plastik itu. Kemudian kuambil korek api dari kantung celana. Kugesekkan benda itu ke tanah untuk menghilangkan sisa ludah. Baru kuangkat dan kubakar. Wush. Saat api berkobar cepat, seketika telingaku berdenging kuat. Perlahan rasa panas membakar kulit dengan hebat. Aku menggelengkan kepala ketika mendengar suara geraman kemarahan muncul dari berbagai arah. Tetapi aku tidak peduli. Aku tidak takut dengan mereka. Kemarahanku memberikan keberanian
untuk menantang mereka semua. Sekarang impas, kalian membunuh suamiku, kubunuh kalian, ucapku. Merasa sudah cukup, aku membalikkan badan hendak kembali ke dalam kamar. Namun kulihat sosok Haryo berdiri di ambang pintu dapur. Melihat itu pun kutampilkan seringai paling mengerikan untuknya. Tampak raut wajahnya begitu ketakutan, entah karena benda yang barusan kubakar atau takut karena perbuatannya sudah ku ketahui. "Mbak, kamu?" gagapnya. Namun tak kuhiraukan, hanya menepuk dada bidangnya, lalu kembali melangkah. Malamnya diadakan pengajian di rumah kami. Sedikit aku bisa menerima kenyataan, walau belum sepenuhnya mengikhlaskan. Kuedarkan pandangan mencari keberadaan Haryo, memastikan bahwa dia masih memiliki nyali untuk berhadapan denganku. Namun tak kutemukan sosoknya. "Haryo kemana?" tanyaku kepada Bude Suti. Bude menggeleng. "Sekar, kalau sakit istirahat di kamar saja, Nduk," ucap Bude saat melihat wajahku yang masih terlihat pucat. "Iya Bude," jawabku tersenyum simpul. "Sekarang apa yang akan kau lakukan, Har? Apa kau sedang pergi ke tempat orang yang memberimu benda itu?" Batinku penasaran. Puas dengan apa yang sudah kulakukan, kulanjutkan mengaji, mengirim doa untuk suamiku agar arwahnya bisa diterima di sisi Tuhan. Beberapa menit kurasakan udara semakin panas, membuatku berulang kali membetulkan kerudung. Bahkan badanku pun sudah penuh dengan peluh keringat. "Kenapa, Nduk?" tanya Bude. "Gak apa-apa Bude, gerah," ucapku. "Bude buka jendelanya ya," tawarnya. Saat jendela terbuka sepenuhnya, tubuhku tersentak, membuat gelas minuman yang ada di sebelahku terguling menumpahkan isinya. "Astagfirullah," kataku, langsung memalingkan muka. Jelas sekali kulihat ada sosok pocong tengah mendelik menatap ke arahku. Aku berusaha kembali fokus, membaca doa untuk suamiku. Namun dorongan untuk melirik ke arah jendela selalu muncul. Perlahan kembali kulirik, tapi pandanganku langsung kuturunkan lagi. Kini bukan hanya satu pocong, melainkan ada dua yang sedang mengamatiku dari luar sana. Aku pun kebingungan, bagaimana bisa mereka tidak pergi, padahal banyak sekali orang-orang di sekelilingku yang sedang mengaji. Belum sempat berhenti berpikir, terdengar suara tangis kedua anakku. Buru-buru aku beranjak dan masuk ke dalam kamar untuk memastikan keadaan mereka. Namun saat ku buka pintu kamar, alisku berkerut. Kuperhatikan mereka berdua sudah duduk, sambil tertawa menunjuk ke arah atas. Kuikuti arah pandangan mereka. Nyaliku menciut. Ada sesuatu yang menggelantung di sana. Lehernya begitu panjang. Kepalanya botak dan memiliki wajah bagai seorang balita. "Astagfirullah," ucapku keras. Sosok itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum, memamerkan gigi runcingnya. Lalu seketika menghilang. Buru-buru ku ambil si kembar dan ku bopong keluar kamar. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.